saya bisa menjamin bahwa fraksi Gerindra ini akan terus mendorong. Sangat disayangkan, kami marah gitu kan. Subang ini sudah harus bisa dimakan. Diketahui bahwa fraksi Gerindra di sini di DPRD Kabupaten Subang ini kami berjumlah 6 orang. Untuk selanjutnya saya ingin mendengar secara langsung barangkali apa yang menjadi saran, apa yang menjadi masukan terkait agenda audiensi hari ini. Saya mohon. Kalau kita bicara kabupaten, sebenarnya ini kan janji beliau gitu kan. Waktu deklarasi kebun nanas, berencana nama orang Pantura yang tadi janji itu. Kalau kita melihat secara geografis dengan luas wilayah yang begitu luas dan juga jumlah penduduk, emang ada satu kewajaran kalau seandainya Subang ini sudah harus bisa dimakamkan. Kami mendengar bahwa untuk pengkajian itu tidak ada. Semestinya manakala ada proses, opini publik juga harus dilihat, didengar. Kami sangat disayangkan, kami marah gitu kan, marah. Apalagi sekarang mendengar bahwa rumah sakit di Pantura katanya gagal di Sukasari ya. Katanya gagal bener nggak ya? Gagal katanya di Sukasari. Ini kan sudah semakin membuat kita semakin sakit. Jelas kata nyata bahwa kita memang harus mekar, dan mekar itu bukan berarti kita benci dengan selatan, kita benci dengan tengah. Tidak, justru kita sangat mencintai selatan dan tengah, karena kita akan berbagi kebahagiaan, berbagi kesejahteraan. Karena saya sudah banyak minum air Pantura dulu, mungkin rekan bapak waktu zaman tahun berapa itu ada salah satu anggota dewan dari dapilnya, dapil 6 ya Pak ya, dapil 6, tapi ngomongnya nyeleneh Pak, karena dia belum minum air Pantura. Saya kecewa. Kantor kecamatan, kami juga prihatin Pak. Bayangkan kantornya lagi diduduki, lagi ditempati, di luarnya dibaca dijual. Waduh, malu sekali Pak. Tanah lagi dipakai itu sama Pak Sekman. Di luarnya ada plat, tanah ini dijual, hubungi nomor sekian. Aduh, kami sebagai warga masyarakat Sukasari sangat prihatin Pak, sampai menangis lah. Kok bisa ada tanah 8 hektar. Nah, di sana Bupati langsung mengiyakan Pak. Artinya yang tepat itu di sini untuk rumah sakit. Itu jangkauannya antara Pusaka Negara dengan Patok Besi itu tepat tengah-tengah. Makanya kami tadi pagi sudah disampaikan betul sekali. Itu paling tepat untuk rumah sakit yang ada di wilayah Sukasari. Kami yang mengeluh orang tua, Pak, anak kami tidak masuk sekolah. Ini bagaimana ini pemerintah? Artinya tanggung jawab negara. Ya, jadi tolong dari Partai Gerindra tadi sudah saya apresiasikan banget, dalam arti Pak pimpinan dan rekan-rekan sudah support dukung benar-benar kaitan dengan pemekaran. Karena kami harapkan hanya satu mekar, itu aja. Kami tidak ingin kaitan dengan pembangunan ini dan itu. Jelas kalau cerita masalah pembangunan jomplang sekali. Karena lahirnya Undang-Undang Nomor 1 yang berawal dari Perpu itu, dengan adanya pintu forum, maka pemerintah daerah semuanya harus merefocusing anggaran untuk menangani itu. Dan untuk merefocusing anggaran, apakah itu penghilangan atau pengurangan segala macam, tidak diperlukan persetujuan dulu dengan DPRD. Cukup DPRD itu dikasih laporannya saja. Dan itu pun hanya pada pimpinan. Kemudian terkait dengan pemekaran Pak Ketua, saya sangat sependapat, saya setuju. Bahkan barangkali saya bisa menjamin bahwa fraksi Gerindra ini akan terus mendorong. Cuma barangkali mendorongnya harus dari mana kita.
Karena kami berpikir sama dengan teman-teman yang dipikirkan. Apa yang ada di benak saudara juga ada di benak saya. Bahwa dengan kondisi demografi, kemudian sosiologi masyarakat kabupaten yang sudah semakin luas, maka ini harus ada perubahan. Dan itu sebenarnya dilakukan juga oleh teman-teman, terutama yang di luar Jawa. Saya ingat betul, saya pernah ke Sulawesi ke sana, Pak Ketua. Di kota Manado sebelah sininya, atau Tomohon kayak gitu. Itu satu kabupaten bisa dipecah menjadi 4 kota dan kabupaten. Pemekaran, satu kabupaten itu bisa jadi 2 kota, 2 kabupaten, jadi 4. Awalnya saya tanya pada saat itu kepada Pak Bupati, kepada Ibu Bupati, Minahasa Timur, Minahasa yang daerah-daerah itu hasil pemekaran semua Pak. Kenapa? Jadi satu kabupaten itu jumlah penduduknya berapa? 300.000. Itu kalau dilakukan oleh yang di luar Jawa. Kemudian kalau di Jawa, kenapa? Termasuk juga Jawa Barat. Bagaimana Indramayu? Barangkali Indramayu itu luasnya lebih luas daripada Subang, ya. Juga teman-teman di sana sulit. Termasuk kita di sini yang sulit. Kenapa bisa begitu? Secara normatif ini sesuatu yang mungkin, Pak. Saya jamin mungkin. Dan ini bukan sesuatu yang tidak mungkin. Saya jamin ini mungkin. Pantura itu sudah lahir menunjukkan. Dari kalau ada orang mengatakan lo melihat dari sisi apa? Kemarin waktu dulu ada kajian yang keluar yang saya tahu di sana, oh itu dari apa tingkat daya beli masyarakatnya yang kurang. Kata siapa itu kajiannya ngaco. Cadulan, Pati, segala macam di Jawa Barat itu secara ini nggak mau mengkalit. Raja mana yang bisa? Ya, Raja mana yang bisa ngasihkan wilayah? loh kenapa nggak mau segala macam? Oh iya, Pak Ketua, saya itu di DPRD itu sudah 4 periode. Satu saja saya sampai hari ini yang tidak bisa adalah bagaimana kami itu bisa mengawasi, bisa melarang pendapatan yang berasal dari pendapatan asli daerah. Sangat sulit itu kami mengawasi. Kalau dana dari transfer baik provinsi maupun pusat, kita cari data gampang. Jangan datang ke Kementerian Keuangan, saya sudah tahu berapa DAF-nya, berapa DAU-nya untuk Subang, dan berapa bagi hasil migasnya. Kalau ke provinsi juga kita tahu, tapi dari PAD kita tidak pernah tahu, dan itu sulit. Barangkali yang menjadi, karena semakin wilayahnya kecil, maka suap sampingnya juga akan kecil. Saya butuh surat pernyataan tertulis dukungan dari fraksi Gerindra untuk pemekaran Pantura. Yang kedua, mohon untuk didorong untuk masuk ke LPJ yang di daerah untuk jadikan program utama karena berkorelasi dengan visi misi Pak Bupati. Jadi Bupati mau tidak mau sana sebenarnya secara legal harus dicantumkan. Itu tanggung jawab karena sumpah jabatan dan segala macam. Terus yang ketiga, barangkali yang perlu harus bawahi, tolong pengawalan tentang rumah sakit. Pantura butuh rumah sakit. Kami butuh rumah sakit. Mau tidak mau kami akan ya kalau nyawa mah janganlah, nanti anak cucu kita mau berbelat kepada siapa. Tapi paling tidak kami siap untuk menggelontorkan tenaga dan pikiran untuk memperjuangkan rumah sakit di Pantura. Itu Pak. Ya. Terus sebagai catatan untuk meminimalisir anggaran, ya, meminimalisir anggaran daerah. Itu di Sukasari ada 8 hektar Pak. Ya, jadi nggak usah beli lagi, nggak usah pembebasan lagi kan gitu kan. Itu kalau itu secara kelayakan itu bisa dipenuhi. Itu barangkali Pak, kami mohon untuk catatan itu nanti kami persiapkan. Karena bola itu sekarang itu ada di eksekutif Pak. Bola ada di eksekutif, tinggal bagaimana bola itu didorong dari eksekutif kira-kira bergulir ke legislatif. Setelah ada legislatif, itu nanti tanggung jawab saya untuk berkomunikasi. Namun kami tidak bisa apa-apa karena bolanya masih di sana Pak. Bola panasnya ini. Tapi kalau Pak Sudi barangkali dengan apa caranya, apakah dengan gerakan-gerakan atau dengan komunikasi segala macam, bola itu bisa digolongkan dari eksekutif kita. Setelah dari sini kami nanti yang akan berkomunikasi dan kami akan berjuangkan untuk mendapatkan itu. Kan gitu. Karena kami dorong, tapi kami pun akan coba bantu komunikasikan Pak terkait dengan janji beliau. Terkait dengan janji, pada saat ada kesempatan saya akan sampaikan
kan gitu. Terkait dengan janji itu, tapi yang jelas saya berpikir bola itu masih ada di sana Pak Asep. Tinggal bagaimana kita semua rekan-rekan dorong supaya bola itu datang ke kita. Setelah datang ke kita, biar kami yang nanti mengkomunikasikan, mengkondisikan di sini selesai. Tinggal selanjutnya ada perjuangan teman-teman. Pada intinya ini adalah satu amal ibadah. Saya jadi jangan patah semangat Pak Ketua. Itu adalah tiap-tiap perjuangan. Semuanya terus, tapi tujuan kita adalah bagaimana Pantura khususnya di sana ini bisa meloncat, tidak lagi merayap tapi meloncat, baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pelayanannya. Saya yakin pelayanan kalau didekatkan kepada masyarakat itu akan lebih bagus daripada pelayanan jauh. Teknian KTP kudu kasih bank segala macam kudu subang, mending angges poe. Mentah angges enggak gitu. Termasuk ini juga yang kami sampaikan Pak terkait itu. Kemarin juga kita laporan hasil reses itu lebih banyak itu kita sampaikan terhadap carut marutnya pelayanan publik terkait dengan pembuatan identitas di KTP. Dan itu seluruh fraksi pada saat sepakat ini yang akan kita rekomendasikan untuk pelayanan publik terkait dengan pembuatan identitas diri yang begitu sulit dan bertele-tele. Mudah-mudahan ini direspon, kan kayak gitu. Direspon. Ya walaupun gratis kalau sehari nggak angges kudu bolak-balik nggak banget gitu. Kan gitu. Nah inilah yang menjadi PR kita, para PR kami, kemudian juga PR seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Subang. Bagaimana ke depan Subang ini lebih cepat majunya, lebih cepat berkembangnya, tidak lagi setengah-setengah. Nah, kritik saran daripada seluruh apalagi sekelas teman-teman ini barangkali sangat dibutuhkan. Kalau orang lain tidak butuh, kami fraksi Gerindra butuh Ketua. Masukan dan informasi dari Bapak saudara-saudara sekalian sebagai bekal kami nanti untuk melakukan dengar pendapat dengan eksekutif. Itu Pak. Nanti ada lagi ya? Hari Bapak dengan kapasitas Bapak, dengan cara Bapak segala macam dorong pemerintah daerah, kami pun akan mencoba mendorong, akan mencoba berbicara komunikasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini barangkali pucuk pimpinannya Pak Bupati terkait dengan janji beliau pada saat kampanye. Mudah-mudahan Bayu bersumpah, kan gitu tersambung. Setelah itu Bupati mengeluarkan itu berarti bola nanti kita dola itu bergulir ke DPRD karena harus ada persetujuan DPRD. Kalau sudah di sini kembali lagi saya sampaikan kami siap untuk membantu, mengkondisikan, memperjuangkan apa yang menjadi terbaik. Kan kayak gitu. Kalau ada yang ngeyel segala macam nanti akan saya laporkan ke Pak Asep. Ya, kayak gitu. Intinya Gerindra mengulas saja kan. Itu barangkali Pak Ketua rekan-rekan sekalian apa yang bisa saya sampaikan dengan keterbatasan yang saya miliki, informasi yang saya miliki. Kalau ada hal yang masih perlu diskusikan, maka kalau ke Subang jauh Pak Ketua, rumah juga nggak jadi masalah supaya tidak syawal kos kan gitu.